Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau kumpulkan kami bersama-sama tempat ini untuk menyembah-Mu, untuk memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami persembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati seperti seorang wanita yang duduk diam, yang mengurapi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Mari sama kita katakan, berikanku hati untuk memuji-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Berikan kami hati ya Tuhan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari musik memuji Tuhan. Ini hidup kami Tuhan di atas mezbah-Mu. Saya mau persembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Saya persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita di rumah sambil mengangkat tangan, katakan, beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Haleluya, berikan kami hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang. Sekali lagi dengan iman saudara, yuk sama-sama katakan, beriku hati untuk memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Berikan kami hati ya Tuhan. Beriku
Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo sama-sama kita menyembah Tuhan. Bebaskan roh menyembah Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama dimanapun engkau berada, kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, katakan aku mengasihimu ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Urala barala 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 basyanamu. Hinarala barala 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 basyanamu. Hinarala barala bayanamu. Sinarala bayane. Herala bayaralamu. Kami menyembahmu Tuhan. Urala barala 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 barala. Hinarala bayanamu. Sinarala barala 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 basyande. Hinarala barala barala basyanamu. Haleluya, 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 haleluya. Urala barala 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 barala. Thank you. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau mengubah hati kami, Engkau menilik hati kami, Engkau menguji hati kami Tuhan. Biarlah Engkau mendapatkan kami selalu setia, selalu mengasihi, selalu memberi yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kepala kami dengan minyak pengurapan yang baru Tuhan. Api cinta-Mu selalu ada dalam hati kami ya Tuhan. Buat kami selalu untuk mengasihi-Mu, mengasihi-Mu sampai akhir hayat kami ya Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Dan berikan penyembahan dan doa kami di atas hamba-Mu Tuhan, di hadapan-Mu. Biar Engkau berkenan atas hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya kita semua mengalami anugerah Tuhan. Testimoni Night malam hari ini hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara dengan episode yang spesial. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah para narasumber kita. Siapakah mereka? Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari saya mengajak kita tetap menyaksikan acara malam hari ini. Karena kita akan mengupas apa dan siapa mereka. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat malam. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa malam hari ini adalah malam yang spesial karena tamu-tamu saya, narasumber kita malam hari ini adalah orang yang spesial. Kenapa spesial? Karena mereka adalah musisi yang pertama-tama ada di gereja ini. Kalau melihat latar belakang mereka, Anda pasti nggak percaya bahwa mereka ini adalah semuanya ini dulunya adalah pemain musik di salah satu nightclub yang ada di Kota Medan. Mari kita tanya mereka satu-satu ada apa dan kenapa mereka bisa betah untuk melayani di gereja. Ini dia. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Nah ini kan Bapak-Bapak semua ini adalah orang-orang yang melayani, bukan melayani ya, yang dulunya itu terlibat di nightclub. Nah pertanyaan saya yang pertama itu begini, bagaimana story-nya kok bisa Anda ini semua, Bapak-Bapak ini semua dari nightclub kok bisa melayani? Gimana tuh ceritanya? Siapa yang bisa mewakili? Pak Steven? Boleh, silakan Pak.
Ya. Tahun 92 di mana gembala sidang kita Pak Bambang Jonan waktu itu diutus ke Medan untuk membuka gereja GPI. Di mana kami dipertemukan waktu itu. Saat itu sebenarnya kita dipertemukan Pak Bambang sendiri bertemu dengan kami di klub ya waktu itu untuk mengajak pelayanan. Dimediasi oleh satu rekan kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan juga sih. Saat ini sekarang udah berada di Jakarta. Jadi Pak Bambang bertemu kemudian mengajak kami pelayanan. Di situ mulai story-nya kita melayani di gereja ini, Pak. Oh, jadi Pak Bambang ketemu dengan bapak-bapak semua Iya. di sana? Saya, Pak Yusuf, Pak Weli, sama Pak Hotben. Oh, pertama bertiga. Iya. Siapa duluan yang terlibat dalam pelayanan? Bertiga atau satu-satu atau siapa duluan? Masih saya. Pertama saya, kemudian Pak Weli juga nanganin sound waktu itu. Oh, Baru gitu. serta Pak Yusuf dan Pak Hotben ya bareng. Pak Yusuf, Pak Hotben sama Pak Stephen. Nah, pada waktu Pak Bambang datangi bapak-bapak semua di sana, itu gimana ceritanya kok bisa langsung mau? Wah, susah jawab nih. ya, ya mungkin karena ini sudah panggilan Tuhan ya kita mau aja gitu. Gimana cara beliau tuh ngajak kalian? Apakah langsung, sini melayani? Saya ingat pertama sekali karena pas saya itu main trombon klep, pas saya lagi pasang trombon klep, tiba-tiba ada suara dari belakang, Shalom. Saya lihat ternyata Pak Bambang. Saat itu saya sepertinya terangkat dari bumi. Dan, Oh gitu ya? jadi karena saya kaget, nggak sangka saya gembala datang ke nightclub itu kan, saya Shalom. Nah saudara, sejak itu saya nggak berani macam-macam lagi karena saya tahu itu Tuhan sudah melihat kehidupan saya. Mulai detik itu saya nggak pernah macam-macam lagi. Jadi setelah itu Pak Bambang itu masuk ke ruangan, yaitu kan kita lagi prepare untuk show pertama jam 11. Nah Pak Bambang itu sampaikan visi bahwa 11 malam? Show-nya jam 11 malam, Wow. jadi sekitar jam 10 Pak Bambang itu datang dengan diaken kita saat itu Pak Roni ya, Pak Roni yang wartawan. Nah, Oke. disampaikan bahwa dia punya visi untuk membangun pujian penyembahan. Pas ini temanya bulan ini kan pujian penyembahan, dia membutuhkan orang-orang penyembah Tuhan, dan disampaikan kepada kita saat itu langsung pulang. Ya, awalnya bermula dari Stephen. Pada waktu itu Stephen datang pada saya, Ya. dan Stephen berkata, Sob, ayo kita ada pelayanan di gereja, kamu bisa bantu nggak gitu. Dan akhirnya saya menyanggupin dan kemudian kita bergabung. Pertama-pertama itu cuma membantu. Pertama membantu? Awalnya itu hanya Ya. membantu. Tapi membantu itu setiap minggu dan dilakukan lama-lama ada satu perubahan ya. Ya. Dari awalnya membantu, akhirnya merindukan sesuatu. Oh, Karena di dalam pelayanan itu ada sesuatu yang kita dapatkan di mana sebelumnya kita tidak mendapatkan. what is that? Apa Ya, itu? ada ketenangan. Ada ketenangan. Ya, ada gimana ya? Kita namanya juga melayani nightclub ya. Ya. Kehidupan juga amburadul, Oke. tidak tertib. Ya. Nah, mulai melayani mungkin saat itu dengan kata dijamah Tuhan. Ya. Pertama melayani 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Akhirnya betul-betul ada sesuatu yang kita rasakan. Ada gimana ya? Ada sesuatu yang tidak terisi itu terisi. Oke. Nah, kenapa kita main di nightclub? Karena kita mencari sesuatu. Oh gitu. Sesuatu yang kita perkirakan itu dunia bisa memberikan pada kita. Tapi kenyataannya itu semuanya hanya apa ya? Kamuflase. Kamuflase. Ya, itu hanya sepertinya iya, tapi tidak. Tapi melalui pelayanan kita dijamah Tuhan, kita bernyanyi, ada sesuatu yang terisi. Ada sesuatu yang terisi. Dan itu yang pelan-pelan membawa kami berpindah Oh gitu. ke satu apa istilahnya saya Satu ngomongnya? dunia baru. Ya, satu dimensi yang Satu lain. dimensi yang baru. Nah, itu berawal dari Pak Bambang ya. Mulai dari pertemuan dengan gembala pembina Betul. kita saat itu ya. Dan waktu itu hidup kami juga waktu itu masih
eh, kacau ya. Saya masih merokok waktu itu, saya masih ingat. Ya. Pak Bambang waktu itu datang ke nightclub, saya masih merokok, saya lihat, "Ih, siapa itu yang dari kejauhan datang? Ternyata Pak Bambang, saya langsung buang rokok saya. Oh gitu ya? Ya, jadi tentunya semuanya itu tidak bisa Instan gitu. instan. Ada Ya, proses. karena kekristenan itu kan bicara tentang pembaharuan pikiran. Ya. Ya, pelan-pelan mendengar firman dan mengerti firman dan akhirnya kita dirubah. Oke. Next, ini kan sudah dari 92 tadi ya, tadi Pak Stephen bilang 92, akhirnya 93 memulai gereja pelayanan dan artinya lebih dari 27 tahun kebersamaan Bapak-bapak semua bertambah-tambah, yang lain bertambah satu, kemudian bertambah sekarang. Nah, selama 27 tahun Anda bersama-sama melayani. Pertanyaan saya, ini pasti kan ada yang iseng nih, orangnya, ini paling jahil. Artinya pertemanan kalian ini kan pertemanan yang nggak biasa, karena 27 tahun itu bukan suatu yang gampang. Nah, pertanyaan saya tadi gampang sekali. Siapa di antara bapak-bapak semua ini yang orangnya paling iseng sih? Kalau setiap ketemu tuh, kalau nggak ngerjain dia nggak hidup rasanya gitu. Nah, ini. Polling. Oh, di tengah ya. Contohnya bisa kasih contoh nggak tuh? Apa yang menjadi keisengan dia nih? Setiap kali ada pertemuan gitu. Tak terkatakan. Oke, siapa yang di antara bapak-bapak ini yang hatinya itu paling lembut, paling gampang, paling baik lah? Oh, Pak Budiman. Next, pertanyaan berikutnya adalah, pernah nggak terjadi konflik? Artinya, aduh nggak enakan nih satu dengan, ada mungkin salah satunya di antara bapak-bapak semua. Pernah nggak? Selama 27 tahun? Sepertinya enggak. Jadi Bagaimana kita Pak udah Budiman tahu. ini? Pak Budiman orang yang baik nih. Kalau yang nakal-nakal ini mungkin mereka nggak masalah karena udah nakal gitu ngerjain orang. Ya. Dan juga berbeda pendapat itu wajar Ya. saya pikir. Aha. Tapi konflik seperti berantem nggak pernah. Oke, berbeda pendapat mungkin wajar, ya kan begitu. Pernah nggak mengalami perbedaan pendapat? Pernah dalam musik udah pasti. Pernah? Ya. Pernah membuat jujur nih hatinya merasa kesal gitu karena berbeda pendapat? Pak Haji? Ya kalau beda pendapat ya Mhm. kayaknya pasti ada, tapi sudah Ya. nggak ingat apa itu. Udah saya kelamaan ya? saya rasa ada sih ya. Ya. Tapi saya udah nggak, karena kami itu pertemanan, persahabatan kami itu ya kami diajar kalau masalah besar dikecilin. Oh gitu. Ya kan, masalah kecil sudah nggak usah Udah lupain aja nggak gitu. usah Ingat-ingat dibesar-besarin. lagi, ya, oke. Jangan nggak ada masalah jadi masalah, itu kan kita nggak diajarin untuk gitu. Ya, that's Begitu. why kalaupun ada perbedaan itu cepat selesai ya, dan kita nggak Berkelanjutan. berkelanjutan. Jadi selesai. Gampang ya sama abang-abang kita ini, tinggal makan aja, ya kan? Oh semua selesai di meja makan Meja ya? makan selesai. Diselesaikan secara GBI kan. Secara GBI ya. Oke, next. Ini selama 27 tahun Bapak-bapak semua melayani. Tentu kan ada hal-hal yang tidak enak gitu ya. Pertanyaan saya ini, momen apa yang tidak terlupakan sepanjang lebih dari 27 tahun Bapak-bapak semua melayani bersama-sama? Momen apa? Ada. Oke, silakan. Pak Hotben. Nah, itu pernah Pak Stephen karena yang mengajak saya pertama itu kan ya Pak Stephen ngajak Pak Yusuf ngajak saya kan itu kan. Oke. Nah, jadi pernah satu kali ada job untuk pernikahan wedding malam minggu, ngajak saya pas 2 pengerja. Oke. Nah kan yang ngajak saya ke gereja kan dia. Mhm. Nah ngajak saya wedding dia. Oke. Akhirnya ikut saya wedding, 2 pengerja. Saya kira nggak masalah kan, dia ngajak saya ke gereja kan. Ya. Ya, dia ngajak saya job wedding kan, mainlah. Akhirnya kami diskorsing. Itu sebulan nggak pelayanan diskorsing Pak Bambang itu. Diskorsing. Ikut diskorsing dan harus datang ke gereja. Bayangin, dan saya kan dari gereja Gereja lama. tradisi kan, Ya, nggak pernah oke. saya dengar pelayan diskorsing kan, saya kaget setengah mati tuh. Nah, sampai minggunya kita harus datang kan, Ya. dalam keadaan diskorsing, HP harus datang. Nah, tahu Pak Bambang khotbahnya apa? Salah satu yang saya ingat sampai sekarang, dia bilang, kalau Tuhan nggak mau pakai, mau apa katanya? Saya saat itu saya kaget dan
saat ini sepertinya Tuhan yang yang bicara. Saya itu juga yang momen untuk buat saya ternyata melayani Tuhan itu sesuatu yang luar biasa begitu. Jadi saya jadi mikir gitu, ternyata melayani Tuhan itu gak main-main. Nah dia ini yang yang ngajak. Oh gitu. Mungkin kalau nggak diskorsing udah biasa aja. Biasa aja, Rasanya iya. pelayanan itu nggak ada harganya ya. Iya. Nah, tapi saya harus thank you juga karena dia yang membawa kita pelayanan, mempengaruhi kita tapi- jadi satu hampir semua pelayanan dia. Tapi benar, semua dari Stephen. Iya, dari- Jadi memang dulu kita ini memang masing-masing ini ada bahasa awamnya ya. Ya. Kita ini tanpa kita sadarin ini kita berdiri pada idealis, kita berdiri pada perfeksionis kita, bahkan sensasi karena orang bilang itu musisi. Sebenarnya kalau itu berlebihan, itu adalah benih sombong. Ya. Orang kenapa perfeksionis atau idealis kalau yang berlebihan? Karena dia akan memproteksi diri untuk ditegur. Nah, jadi kita dulu ini banyak proses untuk itu. Jadi kita sering ditegur, tapi kita nggak terima. Jadi kita sering ditegur, kita nggak terima. Kita mengalami proses seperti itu. Nah, ini adalah benih kesombongan. Jadi rekan-rekan, kita ini seniman, boleh dikatakan seniman atau yang punya talents, musik atau whatever, yang merasa, ya sebenarnya talenta itu pun bukan kita ini yang bisa main musik ini tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kenapa? Karena talenta itu diberikan Tuhan. Jadi kita hanya menggunakan talenta ini untuk melayani sekarang, kita kembalikan ke Tuhan. Tapi yang paling penting ialah karakter. Karena kenapa? Karakter itu adalah sikap kita mematikan daging kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu nggak mudah. Nah, ini yang harus kami belajar sampai saat ini. Sampai saat ini untuk juga. membentuk karakter yang baik. Karena karakter itulah yang menjadi terang dan garam dunia, itu bicara karakter. Penginjilan juga bicara karakter. Banyak orang bisa menerima Tuhan karena sikap karakter kita. Karena kenapa? Karakter itu harus dibentuk, dipaksakan. Ya kalau karunia, saya bisa main musik. Hari ini kalau saya sombong, merasa hebat, Tuhan cabut aja talenta ini, pindahin ke orang lain. Itu talenta. Kan cerita 1 talenta, 2 talenta, 5 sekian talenta dan sekian talenta. Ya. Nah, tapi karakter ini yang penting. Kenapa karakter penting? Kenapa kita jadi terang dan garam? Karena Tuhan melihat hati, manusia melihat bukti. Gitu ya. Makanya bukti itu dibentuk dari mana? Ya buktilah. Melalui terang dan garam itu kan bukti. Oke. Nah, jadi sorry saya kembali kepada masalah. Ya kami banyak belajar. Ya. Dulu kami merasa bahkan kami merasa melayani ini supaya, ya melayani itu tidak boleh supaya, melayani itu karena, ya kan, Ya. karena Tuhan duluan, Kita dulu melayani supaya Dilihat orang gitu, supaya dipuji orang. bahasa, supaya diberkati, supaya melengkapi Diberkati. semuanya gitu. Gitu. Nah, ini yang bahaya. Semua sama, Pak. Jadi saya mewakili, kebetulan kita di musik ya. Mungkin talent lain juga. Jadi kalau setiap orang punya talenta maksudnya, baik bisa ini itu bahkan profesional. Ya, kita melayani, pakai itu untuk pelayanan, pakai itu menjadi perkenanan Tuhan. Tapi ingat, itu hanya mengembalikan, Pak. Itu hanya mengembalikan apa yang diberikan kepada kita. Tapi yang lebih baik ialah karakter. Bagaimana kita mempersembahkan karakter, mempersembahkan kehidupan kita dalam bentuk karakter itu. Persembahan hidup, persembahan tubuh kita, Ya. dalam kehidupan kita. Nah, ini yang penting. Mungkin Pak Budiman, Sekian. ada tambahan? Silakan Pak. Ya, mungkin keberadaan daripada gereja dan pemimpin Bapak kita itu ada sesuatu hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang harusnya menjadikan kita menjadi lebih baik. Jadi dari gereja, dari firman yang disampaikan oleh Pak Bambang dan sebagainya itu selalu membangun, ya, mengajar kita mengenai kesetiaan, ketaatan sehingga kita bisa melayani sampai sekarang. Dan apapun proses yang kita
alami, ya itu adalah sesuatu untuk kita supaya bisa meningkat dalam hal apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan tanpa itu saya pikir kita tidak akan naik kelas kalau tidak ada ujian. Ya, dan kami sebenarnya kalau ada proses yang kita lalui selalu kita diskusikan dan sebenarnya tidak ada sakit hati. Ya, kita tahu bahwa kita mungkin tidak melihat apa yang teguran itu pada saat itu. ya. Ya. Oke. Tapi kalau waktu teguran datang kita sebenarnya harus cool down. Cool down dan kemudian menikmati dan kita baru sadar bahwa memang kita salah. Baru kita tahu, oh ini untuk kebaikan. Ini untuk kebaikan kita. Dan terbukti dari 27 tahun kami melayani, dari yang tidak ada apa-apa, ya kita sekarang menjadi orang manusia yang lebih baik. Begitu. Dan bisa menjadi, mungkin bisa memberi dampak bagi orang lain, bagi organisasi lain di mana kita pun berada. Jadi saya pikir teguran itu adalah sesuatu yang baik. Memang gembala ada tangannya, ada tongkat. Nah itu adalah untuk mengajar kita bagaimana untuk bisa menjadi lebih baik dan tetap pada track yang seharusnya. Alright, this is the last question for all of you. Yang terakhir adalah setelah menjalani pelayanan yang cukup panjang ya, lebih daripada 27 tahun, maka apa yang menjadi kesan atau menjadi pesan dari bapak-bapak nih yang sudah lama terjun di pelayanan kepada generasi berikutnya? Silakan, ada yang mau bicara? Ya, pesannya apa? Selama bapak-bapak kan sudah memberikan contoh, kami melayani 27 tahun dan tadi sudah menceritakan sedikit bahwa tidak semuanya berjalan dengan seperti yang kita inginkan. Pak Stephen tadi bilang ternyata kami ini selama ini melayani ada motivasinya supaya, ya kan, supaya diberkati, supaya ternyata salah. Dan karakter itu yang harus dikikis sehingga menjadi sama dengan karakter Kristus, kan begitu. Nah, Anda sudah membuktikan ini 27 tahun Anda setia, lebih dari 27 tahun Anda setia di tempat ini, di gereja ini, tentu ada generasi-generasi yang berikutnya. Ada pesan apa buat mereka supaya apa yang sudah menjadi teladan yang Bapak-bapak sudah lakukan, ini juga dilanjutkan, bisa menjadi ditiru oleh generasi berikutnya. Silakan mulai dari Pak Haji dulu, Ko Haji. You always give a tough question. Bagi saya pesannya untuk anak-anak muda, penerus-penerus, artinya orang yang lebih anak-anak muda lebih junior, ya punya hati yang selalu setia, yang tadi kesetiaan itu karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang setia. He's faithful. Seperti dia juga setia sampai akhir, sampai di kayu salib. Demikianlah kiranya hidup kita itu setia mengikuti Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Nah, artinya kedua, kita itu terus mengasihi Tuhan, ya, karena itu yang membuat kita akan bertahan untuk setia dalam pelayanan. Gitu. Dan ingatlah selalu, saya nggak bisa lupa, apapun yang kita kerjakan, saya ingat dipesankan oleh Pak Ambang, itu amanat agung. Matius 28:19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, setiap kita pelayanan, kita adalah hanya tujuan harus menyenangkan Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Apapun kita lakukan, kita mau jadi usher, mau apa aja, itulah itu yang membuat the fire, api pelayanan itu ada dalam hati kita. Gitu. Itu yang itu yang membuat kita itu, saya pribadi, kita semua itu bertahan sampai hari ini karena kita punya visi. Itu yang diajarkan. Let the fire keep burning. Karena ada amanat agung itu. Ada amanat agung. Pak Budiman, silakan Pak. Ya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kita harus melayani dengan segala keran dan hati. Keran hati. Tidak perlu mengejar sesuatu, kayak promosi itu datang Tuhan. Dan hanya taat ya kepada pemimpin apapun yang dikatakannya, ya kita taatlah ya. Kalau kita tidak mengerti, taat. Lakukan itu dengan baik
seperti dengan lakukan dengan seperti segenap hati untuk Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasih sesamamu dengan. Jadi itu yang harus dipegang. Bahwa perintah agung itu kita harus pegang kuat-kuat. Karena itu adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Pak Hotman. Oke. Shalom. Oh, masih bunyi. Nah, tadi saya tambahkan dulu Bapak tadi ini, Pak Aheng ini, Pak Budiman ini, Ya. saya lihat memang, saya lihat Bapak ini saya kagum, nggak berubah. Mulai saya pertama saya lihat sampai sekarang, nggak berubah. Itu nggak susah. Nggak susah, itu susah. Jadi memang luar biasa ini, apa yang dikatakan itu luar biasa. Nah, kembali yang pertanyaan Bapak Ya. tadi, sebenarnya kalau kita perhatikan gereja ini luar biasa. Saudara lihat ini dari naik klub menjadi jadi pelayan Tuhan itu sesuatu yang impossible sebenarnya kan. Tapi itulah saya lihat itu yang menjadi perenungan saya juga. Ada perkenanan Tuhan yang luar biasa atas gereja ini. Dan kita lihat sekarang ini bapak-bapak ini semua mereka saya melihat mereka bertahan sampai sekarang itu cukup memberkati saya juga. Dan waktu mereka eksis melayani sampai sekarang itu sangat memotivasi kita dan saya percaya itu berdampak untuk generasi yang berikutnya juga. Ini luar biasa. Baik, Pak Stephen. Apa pesan Bapak, singkat saja, apa pesan Bapak untuk generasi berikutnya? Generasi berikutnya, junior Bapak yang hari-hari ini mereka melayani. Saya bicara untuk para khususnya yang bukan full time, Pak. Jadi bukan full time. Baik siapapun yang melayani di mimbar, baik itu adalah musik atau tidak, ingat kita adalah imamat yang rajani. Artinya kita berlaku sebagai imam, juga sebagai raja. Imam itu berlaku sebagai orang pembawa damai antara jemaat pada Tuhan yang mempersembahkan pada Tuhan. Ya. Kalau raja adalah orang yang berhubungan dengan marketplace. Jadi pesan saya, jadikan hidup kita ini menjadi sebuah saksi Kristus. Jadi kita menginjil melalui kehidupan. Tidak ada, setiap orang talentanya beda-beda. Ada orang yang bisa menjadi pengkhotbah, ada orang yang bisa menjadi motivator dan sebagainya, pengajar dan sebagainya. Bagi kita so simple, jadikan hidup kita ini sebagai saksi Kristus. Sehingga jangan lagi aneh-aneh ya, khususnya kita ini yang seniman-seniman, pemusik-pemusik ini kadang-kadang aneh banget gitu ya. Kita harus akui ya, dengan merasa idealis, dengan merasa perfeksionis, bahkan suka cari sensasi. Sebenarnya ini hati-hati, ini kalau berlebihan ini bisa menjadi benih sombong. Gitu. Nah, kita tahu sombong itu Tuhan paling tidak suka dengan kesombongan. Nah, itu aja pesan saya. Dan terakhir, ingat, siapapun yang melayani, memakai talenta itu, memang kita punya hati benar, tidak mengharapkan apa-apa, seperti yang tadi saya sampaikan, bukan supaya, tapi karena. Kan begitu Pak. Tapi ingat, Tuhan juga tidak pernah memihutangin. Nanti Tuhan akan memberkati kembali, indah pada waktunya. Amin. Tapi ingat, jangan memakai takaran Tuhan memberkati dengan materi. Baik, Karena currency hidup kita ini bukan materi. pada uang, Ya. tapi damai sejahtera. Berapa banyak damai sejahtera, kadar damai sejahtera yang diberikan. Ya. Dan kedua, kita harus sabar menunggu, karena sebenarnya Tuhan itu cepat-cepat mau memberkati. Problemnya ialah karena kita terlalu kreatif, Pak. Kadang-kadang dengan kreatif kita, belum waktunya nggak sabar, kita membenarkan diri sendiri, merasa ide kita sendiri, sehingga kita muter-muter. Sebenarnya jalannya udah mau sampai gitu. Nah ini kedua juga, karena prinsipnya saya percaya Bapak di surga segera ingin memberkati kita sesegera. Nah, ketiga, persiapkan wadah. Mungkin bejana kita diri sendiri belum siap untuk menerima. Karena dia yang lebih tahu kapan kita terima, yang pasti indah pada waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Next, Pak Yusuf. Oke. Kalau dari saya bicara pengalaman aja ya. Ya. Kita banyak belajar dari kehidupan para hamba Tuhan.
yang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ya, seperti Raja Daud, itu adalah raja yang luar biasa ya. Di dalam kehidupannya dia mengalami banyak hal, proses tentu ada, dan juga banyak kesalahan dia perbuat. Ya. Boleh dikatakan hidup ini tidak ada yang sempurna Ya. ya. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kita akan menjalani proses ya, baik itu dalam kehidupan kita maupun pelayanan. Ya. Kalau sekiranya kita diberikan pelayanan, itu adalah kesempatan. Ya. Jadi kalau kita diberi kesempatan itu di dalam musik, kita lakukan dengan baik. Ya. Dalam hal ini tentu saya bicara musik ya. Ya. Nah itu ada hal penting. Tadi sudah disinggung oleh Pak Budiman, yaitu belajar tentang kerendahan hati. Ya. Belajar tentang kerendahan hati itu tentu tidak bisa belajar serta-merta seperti itu. Harus melalui proses kehidupan ya. Dalam proses kehidupan ini kita akan banyak belajar. Yang paling penting adalah Tuhan makin besar dalam diri kita semakin kecil. Ya. Dan dengan seperti itu ada banyak hal dalam hidup ini kita akan bisa jalani bersama-sama dengan Tuhan. Itu saja. Baik Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik ya. Dari awal perbicaraan kita sampai dengan hari ini, sampai saat ini, maka saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Bapak-Bapak, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan, terima kasih buat lebih dari 27 tahun setia melayani tempat ini, terima kasih buat contoh yang sudah diberikan buat kami generasi muda. Dan malam hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun Anda berada, ada dua hal penting yang saya bisa ambil dari percakapan kita malam hari ini. Yang pertama itu bicara mengenai karakter. Ada begitu banyak proses yang Bapak-Bapak ini boleh alami, ada begitu banyak hal-hal yang mereka tidak sangka tetapi mereka setia. Ada yang berkata bicara mengenai hati, ada yang bicara mengenai kalau pada waktu diproses taat saja, ada yang bicara pada waktu ditegur, pada waktu kita mungkin disalahartikan ya ikut saja, ya meskipun mungkin tidak enak tetapi ujung-ujungnya juga akan menghasilkan. Pak Stephen tadi berkata bahwa karakter kita itu akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Saya ambil quote dari seseorang yang ada di luar sana berkata begini, karisma bisa membuat seseorang cepat ada di atas, tetapi karakterlah yang akan mempertahankan orang tersebut ada di atas. Sekarang pilihan tangan Bapak Ibu Saudara, Anda mau pilih mana? Anda menjadi seorang hamba Tuhan memiliki karakter yang kuat atau hanya sekedar karisma saja? Yang kedua, tadi saya tertarik dengan statement daripada Pak Hotman yang berkata pada waktu mereka melayani dan ada panggilan untuk pekerjaan di luar sana dan dapat skorsing dari gembala pembina, dan statement daripada gembala pembina berkata, kalau Tuhan tidak mau pakai, mau apa? Nah malam hari ini, apa yang jadi talenta Anda? Biarlah pada waktu kita diberikan talenta, 1, 2, 5, itu kita kembangkan, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, namun sebelum kita mengakhiri, maka Bapak-Bapak ini akan bersama-sama membawa kita untuk menutup dalam pujian, dalam penyembahan, dan biarlah malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah mari bersama-sama katakan dengan iman. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan
berjalanlah denganku. Haleluya. Kau sertai kami Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Mari sama kita katakan, berikanku hati untuk memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Berikan kami hati ya Tuhan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari musik memuji Tuhan. Ini hidup kami Tuhan di atas mezbamu. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Saya persembahkan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita di rumah sambil mengangkat tangan, katakan beriku hati, beriku hati